Nah sekarang LBP mengucapkan bahwa hati-hati atau siap-siap badai, artinya sebetulnya badainya udah tiba, udah ada di dalam radar BMKG politik Indonesia itu. Yang kedua, Pak Luhut ini dia pengusaha yang ngerti volatilitas komoditas, volatilitas uang yang beredar, dan bahkan volatilitas psikologi pasar. Kan itu intinya kan. Kan yang lebih penting pada pengusaha itu dia tahu psikologi pasar. Dan itu yang selalu menyeret pemburukan ekonomi mendahului keterangan-keterangan para akademisi tentang data dan tentang data. Psikologi pasar itu semacam animal spirit itu. Ada wilayah pada manusia itu yang dulu disebut sebagai spirit kebinatangan itu yang mencium lebih cepat dari manusia. Kan anjing menggonggong itu kita nggak tahu siapa yang digonggong, tapi kita tahu ada sesuatu yang dicium oleh anjing lebih cepat. Jadi kita pegang keterangan Pak Luhut bahwa Indonesia ada di dalam ketegangan ekonomi itu, tapi sekaligus secara implisit Pak Luhut mengatakan ketegangan ekonomi itu bisa kita atasi kalau nggak ada ketegangan politik. Begitu. Dan yang terjadi sekarang itu bersamaan, ketegangan ekonomi dan ketegangan politik. Jadi bersiap-siaplah untuk ya kemungkinan besar dalam 2 bulan ini Indonesia ambruk. Halo Bung Rocky, kita ngobrol kembali. Jadi tanda-tanda krisis itu sekarang kelihatannya yang sudah mulai diakui oleh pemerintah. Kalau tadinya ada denial, ada upaya bahwa resesi itu terjadi di negara-negara lain, di Amerika, di Eropa, di Turki, itu akhirnya sekarang pemerintah harus mengakui bahwa memang kita sedang menghadapi krisis, dan itu langsung diakui oleh orang yang paling punya otoritas untuk bicara, namanya Pak Luhut Panjaitan, yang menyatakan itu bahwa badai besar akan datang, jadi kita harus bersiap. Ini atau bahasanya Pak Jokowi dulu, winter is coming. Tapi saya kira waktu itu Pak Jokowi asal bicara saja. Kalau Pak Luhut ini saya kira ini serius ya, bicara soal badai besar akan datang. Ya itu saya kira Pak Luhut yang betul, bukan winter is coming, tapi tornado is coming. Yeah. Dan tornado ekonomi udah terjadi sejak seminggu lalu ketika Federal Reserve memanggil perang dolar untuk konsolidasi menekan inflasi di Amerika. Jadi semua pemain modal internasional atau financial player internasional tahu bahwa krisis sudah ada di depan mata. Karena itu aliran capital flight udah berlangsung. Bahkan di Indonesia saya baca kemarin dalam 1 minggu ini udah 3 triliun modal asing yang pulang, dan itu berbahaya dalam segala macam hal, transaksi perdagangan, currency, segala macam lah itu, terutama soal kurs yang paling berbahaya itu. Jadi Pak Luhut memang ya orang yang paham keadaan istana tuh. Karena itu kalau dulu saya bilang Pak Luhut itu menteri segala menteri, memang betul, walaupun Pak Luhut secara malu-malu nggak mau akui itu. Tapi selalu orang mau tunggu sinyalnya LBP apa itu kan. Nah sekarang LBP mengucapkan bahwa hati-hati atau siap-siap badai, artinya sebetulnya badainya udah tiba, udah ada di dalam radar BMKG politik Indonesia itu. Yang kedua, Pak Luhut ini dia pengusaha yang ngerti volatilitas komoditas, volatilitas uang yang beredar, dan bahkan volatilitas psikologi pasar. Kan itu intinya kan. Kan yang lebih penting pada pengusaha itu dia tahu psikologi pasar. Dan itu yang selalu menyeret pemburukan ekonomi mendahului keterangan-keterangan para akademisi tentang data dan tentang data. Psikologi pasar itu semacam animal spirit itu. Ada wilayah pada manusia itu yang dulu disebut sebagai spirit kebinatangan itu yang mencium lebih cepat dari manusia. Kan anjing menggonggong itu kita nggak tahu siapa yang digonggong, tapi kita tahu ada sesuatu yang dicium oleh anjing lebih cepat. Jadi kita pegang keterangan Pak Luhut bahwa Indonesia ada di dalam ketegangan ekonomi itu, tapi sekaligus secara implisit Pak Luhut mengatakan ketegangan ekonomi itu bisa kita atasi kalau nggak ada ketegangan politik. Begitu. Dan yang terjadi sekarang itu bersamaan, ketegangan ekonomi dan ketegangan politik. Jadi bersiap-siaplah untuk ya kemungkinan besar dalam 2 bulan ini Indonesia ambruk. Ya, rapatkan
apa ikat bukan ikat pinggang, rapatkan barisan. Ya, rapatkan. Ya kan turbulensi, bro. Kalau ini kan jadi semacam air crow yang mengingatkan para penumpangnya bahwa kita harus bersiap-siap terhadap turbulensi. Jadi kencangkan sabuk pinggang kita, sabuk pengaman. Buatkan kantong untuk muntah gitu, kantong muntah itu kan dan oksigen segala macam gitu. Itu penting sekali, itu sinyal dari Menko Investasi yang juga dulu Menko Polhukam itu penting kita perhatikan. Yang berbahaya adalah orang menganggap itu Pak Jokowi masih punya kemampuan untuk memimpin Indonesia, dan itu akhirnya kita bilang apa kemampuan Pak Jokowi? Kalau orang tanya apa prestasi Pak Jokowi sehingga mampu untuk menahan badai, itu nggak ada. Kan orang itu berprestasi kalau ekonominya tumbuh atau IQ nasional tumbuh. Nah sekarang ekonomi nggak tumbuh, IQ nasional juga nggak tumbuh. Ya. Itu kan saya selalu bilang ini IQ sekolah nih kabinet. Lalu orang marah tuh. Nah sekarang ada data resmi dikeluarkan oleh lembaga yang bermutu yang memberi nilai bahwa Indonesia itu adalah nomor akhir di dalam soal pertumbuhan IQ. Nomor keberapa tuh, nomor 40 apa di Asia tuh. Di dunia Indonesia itu nomor 150 tuh, jadi jauh sekali IQ kita. Nah sekarang orang tanya, kalau begitu APBN yang dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyat supaya otak kita terproteksi oleh protein kemana? Kalau begitu dana-dana yang disebut BLT itu kok menghasilkan IQ kan? Tentu udah dipakai buat infrastruktur, nanti infrastruktur itu berguna ke masa depan itu. 10 hari lagi dia masak sekarang, jadi udah keburu busuk kan. Infrastruktur itu diperlukan kalau memang kelihatan diperlukan. Ini kan bukan karena diperlukan maka dibangun kan, demi pencitraan. Dan itu yang kita lihat tuh, jalan tol tuh nggak ada yang untung tuh, karena itu dijual ke swasta. Jadi Pak Jokowi akan diingat sebagai orang yang menurunkan ekonomi sekaligus menurunkan IQ nasional. Nah, Basir silakan bully saya, dan itu faktanya tuh. Ini datanya Anda bisa lagi nih, kalau penasaran silakan Anda protes yang buat data ya. Buat implikasi dari IQ kita yang rendah itu apa ya, Bung Rocky? Ya kemampuan kita untuk kompetisi ke depan. Kan ke depan kita akan kompetisi IQ. Pak Jokowi benar bahwa kita akan kompetisi di 2030 soal iklim, di 2045 soal bonus demografi. Nah orang dengan IQ dangkal yang turun sekarang itu mau kompetisi dengan siapa? Sementara dunia itu udah dihuni oleh metaverse nanti itu. Jadi kalau dari bertahun-tahun saya sebutkan bahwa Pak Jokowi itu menurunkan IQ nasional, lalu saya dibully. Nah sekarang faktanya ada, memang turun IQ nasional kita. Kan kita malu tuh, kita punya jalan tol yang panjang tapi jalan pikiran pendek, kan itu konsekuensinya kan. Jadi sekali lagi pertandingan politik itu pertandingan gagasan, ide, kuatkan ide. Nah kalau itu artinya pemimpinnya akan datang harus punya ide yang kuat tuh. Nah ide yang kuat itu datang dari IQ yang bagus. Sekarang Indonesia mau kejar IQ dari dasar ke atas kan. Jadi sekali lagi itu kalau sekedar ya merakyat, iya, tapi rakyat itu butuh IQ, bukan sekedar butuh baliho itu. Jadi hal-hal yang sederhana yang dari awal FNN memberi sinyal bahwa ini bangsa bahaya karena rapuh secara intelektual, maka dengan mudah itu intelijen asing kan bisa masuk dengan gampang. Karena orang dungu itu adalah sasaran empuk dari intelijen. Jadi sekali lagi kata dungu itu memang saya maksudkan bukan untuk menghina orang, tapi untuk memperlihatkan kapasitas pemimpin itu harus betul-betul dalam fungsi yang maksimal, yaitu memimpin dengan pikiran, itu intinya kan. Ya. Jadi sebenarnya ini benar-benar nggak bisa dipercaya, masa kita kalah sama Laos sama Kamboja gitu ya IQ kita. Dan saya sih membayangkan ini dampaknya akan jangka panjang kan kalau dengan IQ. Ya betul. Ya betul. Pasti kita akan ketinggalan dari negara-negara ini. Terbukti misalnya dengan Vietnam gitu. Kita kan selalu mencari-cari penjelasan kenapa Vietnam sekarang yang relatif baru dilanda perang gitu sekarang jauh lebih pertumbuhan ekonominya lebih maju dari Indonesia gitu ya. Di luar etos ternyata ininya IQ-nya orang Vietnam juga lebih tinggi dari kita. Itu artinya nanti Pak Jokowi akan bilang, atau kabinet Pak Jokowi bilang, kami berprestasi karena kami bikin jalan tol, kami berprestasi karena kami bikin kereta cepat. Lalu orang tanya, itu kereta cepat itu isinya apa? Jalan tol itu isinya apa tuh? Isi orang yang berpikir atau orang yang cepat-cepat mau pergi sidang di DPR untuk memanipulasi Banggar tuh.
anak-anak kita yang sekarang kekurangan gizi itu ada jalan tol sebagai peminta-minta, bukan mereka yang memakai jalan tol itu kan. Jadi upeti-upeti yang diedarkan dengan cara bailout, naikin anggaran, markup segala macam itu tidak tiba di otak anak-anak kita itu, di otak generasi kita. Jadi dunia tentu dengan cepat lihat gila. Indonesia pamer-pamer sukses ternyata IQ-nya drop terus kan. Kan itu memalukan betul kan. Apalagi kalau kita hitung kompetisi ke depan di mana orang bersaing mempersoalkan ide-ide besar itu supaya bisa comply dengan pertandingan pikiran dunia dalam soal environment, studi DNA, artificial intelligence. Jadi itu sebetulnya. Jadi masalah kita dibaca oleh milenial sehingga milenial menganggap ngapain masih ada politik yang konvensional. Mulailah dengan politik gagasan dan itu memerlukan kecerdasan dan diuji di publik itu gagasan itu. Jadi kompetisi harus berlangsung di kampus-kampus. Calon presiden masuk kampus minta didebat, bukan nyewa relawan untuk bujuk-bujuk rektor. Itu ngacoknya di situ. Karena menurut saya ini benar-benar unbelievable ya kalau saya lihat datanya ini ya. Di Asia itu kita IQ-nya itu hanya lebih, skor IQ kita hanya lebih tinggi dari Timor Leste. Ya kan gitu. Benar-benar kita di atas kita ada Laos gitu ya. Kamboja malah jauh di atas kita gitu. Jadi saya mikir-mikir kan selama ini Anda berapa nyebutnya IQ 200 sekolah. Selama ini saya pikir Anda bercanda, ternyata beneran gitu ya. Saya lagi mikir juga. IQ saya ini berapa ya gitu. Mungkin kalau digabungin dengan Bung Rocky ketolong banget gitu. Tapi begitu dibagi. Jadi udahlah ini buzzer ini coba tapi susah juga ya kalau kita coba buzzer pakai otak. Enggak mungkin. Karena memang yang disurvei itu ya buzzer itu yang IQ-nya segitu. Susah kita. Tapi saya balik lagi ini pada soal serius. Ini metodologi ini mesti dipahami itu. Apa namanya ini stasiun TV yang memamerkan terus Islamofobi yang isinya membuli goreng-goreng pribadi orang itu kan nggak nambah IQ kan. Jadi kan channel-channel itu yang suka menghina orang dan merasa diri paling kuat kan ya channel dungu mau diapain channel, tapi kan dia punya uang karena dibiayai oleh oligarki, oleh perusahaan-perusahaan besar kan. Itu bahayanya ini tokoh-tokoh ini yang kadang-kadang di situ ada intelektual juga, tapi ya kita tahu lah itu intelektual yang bisa dihargai amplopnya setipis apa. Jadi poin saya terus bahwa bring intellectual back into nation politics itu kan. Kalau nggak ada kita nggak kembalikan intelektual, maka orang asing atau musuh-musuh kita menganggap wah bagus betul Indonesia mungkin dalam prediksi 1 dekade udah berantakan, udah hancur. Ya. Tetap kita masih kami Pancasila, kami Musra, kami pendukung Jokowi 3 periode, Jokowi cawapres. Apa itu dangkal betul kan tuh sinyal. Tapi kan kita dapat penjelasannya, Bung Rocky, kenapa terjadi itu. Tadi itu data tadi yang menunjukkan itu loh. Iya sebetulnya begitu. Sekarang kita mengerti kenapa sinyal mereka cuma itu, kenapa narasi mereka cuma itu. Islamofobi, 3 periode, musyawarah rakyat, macam-macam itu kan. Ternyata memang comply dengan hasil riset. Ya udah kita terima aja. Ya kita terima hasil kita dan ini ada kabar buruk lagi saya kira yang mesti kita terima juga, yang data Bank Dunia yang sebenarnya sudah kita sering ingatkan juga soal bahwa sekarang ada yang near poor itu ya, bahwa ada kelas menengah kita yang turun. Ini ada angkanya 27 juta ya Bung Rocky, dan menurut saya ini dampaknya kan ini juga nanti terbaik termasuk perbaikan gizi, kualitas stunting dan juga IQ kita. Ini serius loh data ini Bung Rocky. Ya itu semua data yang pasti diketahui oleh Pak Luhut, juga diketahui oleh Sri Mulyani. Saya kira cuma dua orang itu yang paham fungsi dari data itu kan. Yang lain kan menganggap ya nggak penting, yang penting pemilu 2024. Jadi bayangkan kalau pemilu 2024 tidak menghasilkan rejim yang betul-betul kualitasnya lain, itu artinya ya, kita punah itu. Dan bahkan berbahaya betul kalau para pemimpin sekarang yang ingin berkompetisi mengajukan dalil atau tagline atau ide kampanye untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi, untuk meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi. Itu artinya untuk meneruskan turunnya IQ, untuk menambah nirpur itu kan. Kan itu intinya kan.
kan sebetulnya internasional udah tegur tuh, Pak Jokowi, Anda gagal dalam demokrasi. Buktinya apa? Islamofobi masih tumbuh. Anda gagal dalam pertumbuhan ekonomi. Buktinya apa? IQ nasional Anda turun. Kan hanya dengan dua sinyal itu dunia itu tahu Indonesia itu buruk. Jadi mestinya kita usul Pak Jokowi pimpinlah rapat kabinet untuk bahas dua soal itu tuh. Satu Islamofobi, dua soal IQ nasional. Gampang. Kan cuma itu intinya kan. Nah sekarang kita mau tunggu mana calon presiden yang mau bertanding di bidang itu. Itu aja prinsipnya tuh. Atau mana yang berani untuk datang ke forum semacam FNN atau Rocky Gerung RG TV itu untuk adu konsep kan, datang aja tuh. Jadi kita mau buka atau datang ke tempatnya Najwa, bahkan tempatnya Najwa, mata Najwa itu di mata-matai juga kan, ngapain mata-matai mata Najwa? Mata seindah itu ngapain di mata-matai? Oke. Tapi saya kemudian kita baca-baca saya sedih sekali ya ini, padahal angka 27 juta ini menurut Bank Dunia itu ya yang disebutnya purchasing power parities itu ya, disebutkan bahwa sebenarnya udah dinaikkan loh Bung, ini standarnya itu 2,15 US dollar per hari ya. Itu atau 32.745 per hari. Ini sebelumnya itu garis kemiskinan ekstrim itu ada di 1,90 US dollar per hari. Jadi saya bisa membayangkan ya, ini pun sebenarnya juga sangat miskin ini kalau 32.000 per hari itu. Bayangkan satu keluarga mendapatkan seperti itu, dapat seperti apa asupan yang mereka akan peroleh? Ya sebetulnya realnya itu kalau kita hitung angka kemiskinan kita itu udah 120 juta sebetulnya tuh. Ini kan cuma naikin thresholdnya tuh, ambang batas kemiskinan berapa. Apalagi sekarang kalau dihitung inflasi terakhir, dihitung beban hidup segala macam, itu mungkin udah ya sangat mungkin udah 150 juta orang Indonesia itu miskin, udah lebih dari 50% kan. Tetapi idealnya kan kita bahas ini sebagai problem. Bukan pemerintah nanti enggak, oh enggak itu kan cuma soal cara mengukur kan, World Bank ukurannya terlalu tinggi, kita pakai ukuran kita ya. Kalau begitu bikin aja bahwa orang miskin di Indonesia kalau dia nggak makan 5 kali sehari itu, itu lebih absurd lagi kan. Oke, jadi ini seperti kita sudah berkali-kali sampaikan bahwa pemburukan-pemburukan itu akan terjadi. Yang memang yang kalau concern rakyat itu langsung berkaitan sama masalah ekonomi ini tadi ya, soal konsumsi mereka terganggu. Tapi bagi kita tentu saja ada persoalan-persoalan demokrasi dan sebagainya, soal hak asasi manusia yang memburuk itu juga jadi concern kita. Tapi ketika krisis ini sudah mulai mencapai dapur, nah itu saya kira menjadi persoalan yang sangat serius. Betul, dan ini yang mestinya kita beritahu bahwa calon presiden berikut akan dibebani oleh macam-macam soal. Dan sangat mungkin ada presiden yang terpilih, termasuk Anies misalnya terpilih, tapi 2 minggu kemudian dia jatuh lagi. Dijatuhkan oleh keadaan ekonomi kan. Jadi sebetulnya semua calon presiden harus minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi sekarang kan. Baru dia lega tuh. Nanti kalau dia terpilih terus dia gagal, lalu dianggap salah sendiri tuh. Udah dibilangin jangan maju, masih maju juga. Lalu dia salahin Pak Jokowi itu. Ya memang beban yang ditinggalkan Pak Jokowi itu yang musinya jadi tempat kita membicarakan masa depan. Kan kita mulai dengan beban kita seberapa besar yang ditinggalkan Jokowi. Bukan dengan memuji-muji Pak Jokowi berhasil. Padahal fakta-fakta ini kita tahu tuh. Bahwa kesulitan ekonomi, pemburukan kecerdasan manusia, toleransi sosial yang makin lama makin tidak bisa dipertahankan, itu semua sinyal itu adalah beban presiden berikutnya tuh. Jadi ajaib kalau ada orang masih mau berkompetisi sambil muji-muji Jokowi, itu dungu juga tuh cara berkompetisi begitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Meskipun kita tertawa-tawa, tapi kita mesti mengingatkan bahwa situasi kita sesungguhnya sedang menghadapi keprihatinan gitu. Keprihatinannya adalah kita menatap masa depan, bahwa kalau minjem bahasa perbincangan Anda dengan Pak Luhut kan menatap Indonesia pasca 2024 dan bayangannya itu suram kelihatannya. Iya, Pak Luhut memang sebetulnya off the record bilang bahwa keadaan berbahaya. Kan nggak mungkin kita bahas yang berbahaya kan di forum yang resmi. Nah, baru sekarang Pak Luhut beritahu sebetulnya memang badai udah di depan mata, itu tornado is coming. Dan itu poinnya tuh yang saya dibully seolah-olah dipanggil istana, diutus istana macam-macam tuh. Udah nggak ada orang yang mau mendekat pada tornado. Oke,
Terima kasih Bung Rocky, dan tetap selalu kita ingatkan pentingnya 0% agar bangsa Ya. IQ Jadi ya. ya kita ingatkan kembali bahwa kompetisi politik harus berbasis ide. Jadi perhatikan peringatan Sri Mulyani bahwa kita sebetulnya sedang menuju Sri Lanka. Perhatikan sinyal dari Pak Luhut bahwa badai itu ada di depan, maka fasten your seat belt. Yes. Oke, terima kasih. Okay. Yes, thank you. Sip.